Kita tunggu teman-temannya dulu ya yang ingin bergabung. Hai Kaliza. Hai Kak Jawat. Oke, di sini udah ada yang join nih. Wah, Sudah ada yang mantap. bergabung. Selamat datang yang baru bergabung. Saya juga baru Selamat bergabung malam, sih. teman. Halo semuanya. Halo Kak Ansya, Kak Daud. Semuanya yang udah join, terima kasih ya. Iya, Sudah, terima kasih. iya, tuh. Sekarang kita nunggu siapa ya, Wat ya? Kita insya Allah sedang menunggu Pak Purwanto sebagai Oke. dosen kita nanti. Kita akan menunggu sekitar 10 menit dulu ya, teman-teman ya. Kurang lebih ya. Iya. Menunggu dosen dari sistem informasi. Halo teman-teman, selamat siang semua. Halo, selamat siang yang baru bergabung. Selamat datang dan selamat mengikuti live IG Ista kali ini. Oke, Pak Purnya udah join nih. What? Wah, mantap. Oke, Halo, Bapak. selamat siang Pak Pur. Selamat siang. Assalamualaikum. Sama ya, Waalaikumsalam gak jelas juga warahmatullahi ya. wabarakatuh. Saya udah ganti posisi padahal nih. Lebih baik Pak, Gak apa-apa lebih nih. baik itu. Oke, Udah kita lebih sapa dulu baik. nih, Wat, sebelum kita perkenalan ke teman-teman nih. Nah, iya Oh nih, iya, silakan selamat. silakan dulu. Ya, selamat siang Terima teman-teman. kasih buat Selamat. teman-teman. Selamat bergabung ya semua. Oke, Ada di sini ada yang gabung, ada Katia, Skayuni. Halo banyak semua. tuh. Halo Kak Daud, Habibi, Kak Ansyah Lutfi, Kak Elan, Kak Albi. Banyak ya, Waduh, banyak jangan ya, banget. walaupun siang nggak ngantuk nih kayaknya nih. Iya dong, tetap Halo Kak semangat Dea. teman. Halo, hai Kak Dea, halo. Halo semuanya. Oke, mungkin bisa dimulai kali ya. Oke, kalau Boleh lah. Kayak aja nggak apa-apa. oke. Kita mulai ya. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Purwanto, selamat siang juga Kak Liza. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Kak Jawa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Gimana? oke teman-teman yang baru bergabung dan selamat menonton live IG Ista kali ini. Oh iya, Halo semua. nantinya kita akan membicarakan mengenai program studi sistem informasi. Oh iya Betul, teman-teman, jangan kemana-mana ya, dan tetap pantengin terus live IG Ista kali ini. Kak betul. Liza, kayaknya nggak seru ya kalau kita belum perkenalan. Aku mau Iya, perkenalan dulu ya. boleh. Ya, ya perkenalkan nama aku Jawad Firdaus. Aku memilih program studi sistem informasi dan sedang berkuliah di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal semester 6. Oh iya, kakak yang satunya dong untuk perkenalan diri. Hai, halo, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mengetahui program studi sistem informasi, kita perkenalan dulu nih. Oke, perkenalkan ya, nama aku Siti Haliza. Sekarang aku lagi menempuh semester 6 di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Oh ya, kita nggak cuma berdua ya Kak Jawat ya, kita ditemani sama dosen Ya, kita yang keren ini. Oke Bapak, silakan keren. perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum. Halo Waalaikumsalam. semuanya. Halo Perkenalkan nama Bapak. saya Tato. Saya dosen program studi informasi Institut Sains dan Teknologi Agama. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya Wah, ya. alhamdulillah. Amin, Oh amin Amin. iya, terima Bapak. kasih ya. Amin. Terima kasih juga yang udah bergabung dan mudah-mudahan tetap ya, jangan sampai selesai acara ini, silakan bergabung. Insya Allah. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Untuk semua yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat mengikuti live IG kali ini. Kita sapa Kaliza, dulu kali ya Kak ya, Jawat ya. siapa dulu ya? Halo, Ada di Kak sini.
Tiara, Kak Ada Ferditia, Kak Tiara. Kak Ada Pak Dede Muhammad. tuh. Muhammad. Dede. Oh iya ada Pak Oh Dede, iya, halo Pak Dede. ada Pak Dede. Oh, halo Selamat siang. Bapak. Halo. Selamat siang semuanya. Yuk kita Oh ya, lanjutin aja yuk Kak Liza. mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar prodi sistem informasi bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, kita Ya. masuk ke pengenalan program studi. Oh iya, teman-teman, ada yang udah tahu belum ya kalau program studi informasi sistem informasi itu apa sih, Pak? Oh ya, Mbak Lisa. Program studi informasi ISTA itu adalah merupakan program studi yang menggabungkan ilmu komputer dengan ilmu ekonomi dan juga ilmu administrasi bisnis atau ilmu manajemen bisnis. Nah, pada program studi ini teman-teman nanti akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan juga proses bisnis perusahaan, tentunya berdasarkan data-data yang ada di perusahaan tersebut ya. Dan kemudian dari hasil analisis itu nanti kalian juga akan belajar bagaimana merancang sistem ke depannya agar bisa memenuhi kebutuhan khususnya bagi perusahaan tersebut. Nah, Pak, kalau itu kan tadi penjelasan mengenai program studi sistem informasi. Kalau sistem informasi itu sendiri apa ya, Pak? Oh iya, sistem informasi kalau kita arti secara umum ya bisa diartikan sebagai suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan juga pengguna teknologinya untuk mendukung perusahaan, untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian bisa juga secara sederhana ya bahwa informasi itu adalah merupakan sistem yang mengolah data menjadi informasi tentunya yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik pihak internal atau baik pihak eksternal. Kalau pihak internal ya manajemen itu sendiri, bisa karyawannya, bisa direkturnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk eksternal bisa masyarakat atau juga bisa pemerintah juga perlu ini untuk informasi yang dibutuhkan. Dan juga kalau kita lihat ya beberapa contoh yang sekarang ada ya, misalnya kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan e-commerce ya atau penjualan secara online. Kita mungkin sering melakukan hal ini ya. Yang tadinya kalau kita beli yang sabun atau beli es ya, es kecil aja kita harus ke warung. Tapi sekarang banyak kan pada males-malesan itu pakai online gitu. Nah itu salah satu fungsi sistem informasi juga. Dan juga kalau di lingkup perusahaan ya, sistem informasi manajemen. Nah, di situ ada juga sistem informasi kaitan dengan sumber daya manusianya, informasi kaitan dengan keuangan, sistem informasi produksi, dan juga kalau di gudang itu biasanya ada sistem informasi inventory. Nah, selain itu juga kalau di SMK ya, mungkin teman-teman ini yang masih SMK atau SMA, ini biasanya juga ada sistem informasi sekolah nih, pasti nih di sekolahnya. Nah, selain itu juga sekarang yang sering kita jumpai juga kayak misalnya pesan tiket ya, pesan tiket itu juga sekarang pasti online ya, tiket hotel misalnya. Nah, semuanya dilakukan secara online ya. Dan juga nanti kalau kalian mendaftar di ISTA pun nanti secara online juga dengan sistem pendaftaran secara online. Mungkin itu sih secara singkat untuk penjelasan kaitan dengan pengertian sistem informasi. Kak Jawat itu benar tuh. Kak Jawat ada yang beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Dra, halo semua. Halo. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, itu tadi penjelasannya Pak Pur itu lengkap banget. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak contoh daripada e-commerce? Nih, aku kasih tahu ya. Kak Liza, coba dong kasih tahu sedikit aja contoh e-commerce. Contoh e-commerce yang kita sekarang lagi yang tahu banget ya, yang ngetren banget tuh kayak ada Shopee, Tokopedia, Blibli.com, itu tuh yang sekarang kita lagi gunain ya. Karena sekarang tuh kan kita ngikutin tren modern ya. Jadi kalau misalnya apa-apa online, jadi pasti e-commerce tuh udah nggak asing di kuping kita. Nah, itu juga termasuk sistem informasi, teman-teman. Itu juga udah termasuk sistem informasi untuk kita bisa sehari-hari. Bener Pak Pur ya, Pak Pur ya? Ya, betul sekali itu. Ya.
Tuh, bener banget tuh apa yang dikatakan Pak Pur dan Kak Liza tadi. Nah, salah satu contoh yang deket banget dengan kita adalah ketika kita masuk minimarket. Di situ kan ada kasir. Nah, kasir itu menggunakan sistem informasi juga yang telah tadi Pak Pur jelaskan. Oh iya, Iya. mau nanya dong Pak Pur. Ya. Untuk prospek kerja atau peluang karir mahasiswa lulusan sistem informasi, apa aja ya Pak? Nah, ini mungkin yang buat teman-teman perlu dicatat ya. Biasanya kalau kita kuliah itu kan biasanya nanti saya mau jadi apa sih? Nah, ini peluang karir yang di program studi informasi yang perlu kalian ketahui. Apalagi di era sekarang ya, era digitalisasi informasi, semua perusahaan kayak saya rasa sudah mulai beralih ya dari yang tadinya manual ke komputerisasi. Nah, ini jadi peluangnya memang sangat menjanjikan ya di saat ini. Misalnya seperti nanti bisa sebagai sistem analis ya. Sistem analis itu nanti selain menganalisa juga merancang sistem yang ada. Nah ini gajinya juga cukup lumayan gitu. Minimal ya paling tidak di atas UMR lah. Ya. Kalau UMR sekarang kan berapa? 5 jutaan ya. Paling nggak bisa 7 jutaan. Itu yang fresh graduate ya. Bahkan bisa 2 digit ya Pak ya? Iya, bisa 2 digit kalau sudah punya pengalaman biasanya sampai segitu. Dan juga sebagai programmer ya, programmer itu membuat program, membuat aplikasi. Ini juga hampir tiap perusahaan itu pasti membutuhkan, tidak hanya perusahaan ya, organisasi kecil pun sekarang membutuhkan juga untuk membangun sistem informasi yang ada. Nah, programmer ini bisa sebagai programmer kalau di peluang karir atau lowongan kerja itu biasanya ada front end dan back end ya kalau nggak salah. Kalau front end itu biasanya programmer yang memprogram visualisasinya, kemudian kalau yang back end itu yang mengelola database-nya, programmer database kita kan. Selain itu banyak lagi misalnya seperti web design gitu, kemudian ada pengembang web atau pengembang Android, dan juga bisa juga sebagai pengusaha di bidang IT atau technopreneur ya, technopreneur. Ini alumni kita juga banyak juga yang sebagai technopreneur di bidang IT. Atau sebagai konsultan ya, sebagai konsultan juga ini juga memungkinkan kita nanti kalau udah lulus bisa sebagai IT manajernya gitu di konsultan. Nah, bicara peluang karir tadi di program studi informasi itu lulusan kita sudah lumayan cukup banyak loh. Jadi mereka ada yang juga memiliki usaha sendiri tadi seperti di bidang IT-nya, ada juga yang bekerja baik di perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah. Nah, ini yang menempuh ini di bidang IT. Ada juga yang sebagai PNS atau guru, dosen dan lain-lain. Tapi intinya di prodi informasi itu untuk bekerjanya kayaknya tidak perlu menunggu lama ya. Karena apalagi sekarang eranya era digital, tentunya pasti peluangnya sangat menjanjikan. Penting Keren banget ya banget Pak, ternyata. di era sekarang ini ya Pak ya. Iya ya. Ya Kak Liza, kita sapa dulu nih teman-teman yang baru bergabung. Iya, halo semua. Di sini ada Kak Muhammad Dezan, Kak Vita Masari, Kak Noviani, Kak Arul Ramadan, dan Kak Nista, dan banyak ini juga yang bergabung Kak Jawat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di live Instagram Open House Shift. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan live IG kali ini ya. Oke, tadi Pak Pur udah jelasin ya, prospek kerja dan peluang karir dari sistem informasi itu menjanjikan banget ya teman-teman. Apalagi di sekarang itu, sekarang zaman digitalisasi, apa-apa tuh harus butuh sistem informasi. Ya Kak Jawat ya, kayak kita sekarang mau usaha pun kita harus mengenal sistem informasi itu seperti e-commerce, kita menjual produk, karena kalau misalkan kita nggak kenal apa digitalisasi itu, kita tuh bakal kalah jauh sama wirausaha yang lain ya Kak Jawat ya Pak Pur ya. Iya betul banget tuh teman. Oke, tapi Lisa masih kepo nih Pak, sebenarnya kurikulum yang digunakan untuk sistem informasi ini apa ya Pak? Iya. Kalau kurikulum ya memang ini kurikulum sangat penting di program studi informasi ini, karena untuk mencapai profil atau mencapai profil daripada lulusan tentunya harus didukung dengan kurikulum yang
yang up to date ya. Nah, kurikulum yang dipakai di informasi ini saat ini sebenarnya kurikulum KKNI ya, KKNI, dan ini didesain dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kurikulumnya didesain dengan, kalau istilahnya DUDI lah. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dan nantinya selain kalian nanti belajar teori, juga akan belajar praktek ya, belajar praktek sehingga nanti sangat adaptif ya, aplikatif lah paling tidak itu. Nah kemudian ini juga bisa dipakai sebagai apa ya, modal atau mempermudah nanti kalian kalau sudah terjun di dunia kerja atau di lingkungan kerja nanti. Nah tentunya kurikulum ini ke depan juga terus kita perbaiki, kita sesuaikan dengan kebijakan pemerintah misalnya yang saat ini lagi dan itu adalah kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi nanti kita akan sesuaikan ke arah situ dan tentunya tetap berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, di sini nanti mahasiswa juga diharapkan dengan kurikulum tersebut bisa mampu memiliki pengetahuan, kemudian kemampuan, keterampilan dalam hal pembuatan, misalnya pembuatan program ya, yang sesuai dengan proses bisnis, dan kemudian selain itu juga bisa merancang dan membangun ya, merancang dan membangun sistem yang berbasis basis data lah paling tidak ya, dan juga bisa melakukan pemrograman berbasis Android, berbasis web, dan yang penting lagi nantinya adalah bisa membangun sistem informasi manajemen dan bisnis, serta paling tidak bisa mengetahui, mengenal atau mengelola proyek-proyek sistem informasi. Wah, keren banget penjelasannya Pak Pur. Oh iya Kak Liza, kayaknya Kak Liza pernah buat aplikasi deh ya. Coba dong Kak Liza ceritain aplikasi yang Kak Liza buat. Oh iya, benar nih teman-teman. Jadi walaupun kalian sebenarnya sambil kuliah nih, tak kalian bisa mengembangkan diri kalian. Misalkan kalian nih sambil usaha nih, terus kalian kayaknya usaha aku perlu dikembangin deh, entah harus bikin aplikasi atau bikin website, itu bisa belajar di jurusan informasi ini teman-teman. Gimana cara kita bikin website untuk mempromosikan usaha kita sendiri, dan tentunya biar nggak ketinggalan jauh nih dari usaha-usaha lain nih Kak Jawat nih, kita harus modern lah tentang di era digitalisasi ini. Nih, bener banget apa kata Kak Liza. Berkaitan dengan Dudi, salah satu matkul yang terkait adalah Teknopreneur. Nah, jadi pada matkul tersebut, kita diajarkan bagaimana caranya membuat suatu usaha dengan berbasiskan teknologi. Jadi pada saat saya mengikuti mata kuliah tersebut, saya pernah membuat suatu aplikasi yang berkaitan dengan penjualan mengenai website juga. Aplikasinya berbasis dengan website dan menggunakan sistem informasi tentunya. Oh iya Pak. Yeah. Iya, benar banget. Pak, ada pertanyaan nih. Tanya dong. Oh iya Pak, ada nggak sih model atau metode yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi Pak? Ya, modelnya tentunya banyak ya. Tapi secara umum bahwa model atau tahapan ya, paling tidak tahapan dalam pengembangan sistem informasi itu ada 5 ya. Jadi ada perencanaan, kemudian analisa kebutuhan, kemudian desain program atau desain sistem. Setelah itu kemudian implementasi terhadap bahasa pemrograman, dan kemudian setelah implementasi baru maintenance atau perawatan. Nah, kalau secara umum untuk metodenya bisa menggunakan waterfall ya. Waterfall mungkin ini metode yang paling sederhana dan sering digunakan juga khususnya di perusahaan-perusahaan yang besar. Dan juga ada juga prototype. Prototype itu misalnya kalau kita aplikasi itu biasanya kan ada versi 1, versi 2, itu biasanya menggunakan prototype. Nanti ada pengembangan sampai sistem itu memenuhi kebutuhan daripada penggunanya. Ada juga yang untuk project ya, misalnya ada Scrum gitu. Scrum itu salah satu metode untuk pengembangan project ya, project IT khususnya ya. Dan juga ada juga extreme programming dan tentunya masih banyak lagi lah untuk metode ini. Nanti
mungkin ada beberapa mata kuliah yang menyinggung mengenai metode pengembangan sistem. Bener banget ternyata ya, banyak. Kak Jawat ya. Metodenya banyak banget yang digunakan dalam sistem informasi ini. Iya. Kita sapa Kak dulu Liza, nih, ayo, Kak Jawat. ayo dong, ayo kita sapa. Oke. Selamat datang Kak Alfiandi Rizky, Kak Ada Muhammad Kak Syahroni, Kak Kak Hilya, Iya, Kak Nanda Kak juga ada. Dewi. Semuanya Kak banyak Fe- banget yang join Wah, Kak banyak Jawat. banget nih. Walaupun Iya, siang-siang kakak-kakak. semangat ya. Semangat terus Kita ya dong. tapi Wah, ya, walaupun siang-siang nih kita nggak iya. ada ngantuk. Iya. Ya nih Ada dorongan nih. Semangat terus, Pak. mungkin teman-teman kalau Ya, misalnya ada yang mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar, nanti kami jawab ya. Oh ya, Kak Jawat mau tanya dong, program studi sistem informasi pernah ada webinar atau seminar nggak sih? Oh, untuk seminar atau webinar, kita pernah melakukan suatu seminar online yang diadakan oleh program studi sistem informasi yang berjudul Preparing ISTA Toward Revolution Industry 4.0 and Big Data for Online Business. Nah, itu adalah salah satu contohnya Kak Liza. Pembicaranya juga bukan kaleng-kaleng, langsung dari yang ahlinya tentunya. Keren Kayak banget gitu ya Kak Kak Liza. Jawat ya. Oh, keren banget. Prodi Sistem Informasi. Kak Jawat Oh itu iya ada Kak yang Liza. bertanya. Wah, langsung ada yang bertanya. Mana nih? Oh iya. Nih, saya bacakan ya Pak Pur ya yang bertanya. Izin ya. bertanya dong Kak. Perbedaan sistem informasi dengan teknik informatika itu apa? Wah, kayaknya nih pertanyaan cocok nih untuk Pak Pur. Pak Pur, Iya. mohon untuk langsung dijawab Iya. nih Pak Pur. Kita jawab sederhana aja ya. Kalau sistem informasi itu sebenarnya cenderung ke apa? Kita belajar mengenai sistemnya ya, sistemnya. Misalnya kayak softwarenya lah paling enggak ya. Tapi kalau teknik informatika itu biasanya cenderung ke ke hardware, misalnya pembuatan jaringan, kemudian ada IoT ya, IoT, kemudian ada tentunya juga belajar program juga di situ, seperti algoritmanya itu harus lebih kuat kalau di teknik informatika. Tapi kalau di informasi ini lebih cenderung ke pembuatan aplikasi dan juga pembuatan sistemnya. Nah, benar banget tuh apa yang dikatakan Pak Pur. Jadi, kalau sistem informasi itu lebih menekankan kepada sistem atau pembuatan sistem informasinya. Tetapi kalau teknik informatika, lebih dia merancang suatu, misalkan jaringan. Nah, kita juga di dalam sistem informasi juga ada mata kuliah tentang jaringan. Jadi, teman-teman yang mau masuk sistem informasi, langsung saja ikut dan mendaftar sebagai mahasiswa sistem informasi. Bergabung sama kita ya Kak Jawat ya. Ya, benar banget. Kita berdua, Kak Liza dan aku sendiri itu adalah mahasiswa sistem informasi, guys. Oke Kak Jawat, iya, itu ada pertanyaan selanjutnya. Bisa dibaca. Ada pertanyaan lagi. Oh iya, aku mau tanya dong Kak. Biasanya prospek kerja dalam bidang sistem informasi itu apa aja sih Pak atau Kak? Nah, yang telah tadi dijelaskan oleh Pak Pur, itu banyak banget. Salah satunya adalah sistem analis, terus bisa menjadi programmer, terus bisa menjadi kalau misalkan sekarang ini lagi ngetren, dia bisa menjadi analis data gitu loh. Jadi nanti kerjanya itu menganalisis suatu data. Misalnya ya. Iya. Yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Itu sebenarnya banyak banget. Coba Pak Pur, mohon dijelaskan lagi tuh mengenai prospek kerjanya Pak Pur. Iya, tadi sebenarnya udah saya jelaskan ya. Jadi intinya kalau prospek kerjanya di bidang informasi itu sebenarnya peluangnya sangat besar sekali ya untuk saat ini. Karena sekarang eranya kan era digital ya, sehingga pasti perusahaan nantinya akan membutuhkan ya, bukan untuk pengembangan sistemnya. Gitu. Nah, salah satu sebagai pengembangan sistem itu adalah sebagai sistem analis, kemudian bisa sebagai desain web atau programmer, atau juga sebagai teknopreneur-nya sebagai pengusaha sendiri. Karena kalau bisa sih sebagai pengusaha sendiri, pengusaha di bidang pengembang sistem ya. Atau juga kalau itu bisa juga kalau
karirnya bagus bisa jadi IT manajernya. Keren banget Wah, ya, keren Pak. banget. Iya, ternyata banyak banget peluang karir yang dimiliki oleh mahasiswa lulusan sistem informasi. Kak Liza ada yang bertanya lagi nih. Aku bacain ya pertanyaannya dari dari Kak Dea nih. Izin bertanya dong Kak, apa sih keuntungannya kalau kita memilih program studi sistem informasi? Tentunya banyak banget keuntungannya. Salah satunya kan kita memiliki metode kurikulum yang dikenal dengan DUDI atau dunia usaha dan dunia industri. KNI. Iya, KKNI yang berkaitan dengan DUDI. Nah, kalau misalkan kita berkecimpung di program studi sistem informasi, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan teknologi informasi tentunya, dan salah satunya pembuatan daripada sistem informasi tersebut. Karena zaman sekarang ini udah banyak banget sistem informasi yang dibuat. Kita nggak boleh kalah dengan para pesaing kita. Jadi makanya itu kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya sistem informasi. Ya kan Pak Pur? Betul banget. Ya, Betul banget. benar sekali. Betul banget. Dilanjutkan informasi selanjutnya itu ada informasi misalnya sarana prasarana mungkin bagaimana nih? Iya benar banget nih. Oh iya Kak Liza, aku mau tanya dulu dong. Ada nggak sih alasan mengapa kita memilih ISTA sebagai kampus pilihan kita? Udah pasti ada ya, udah pasti ada banget. Yang pertama nih Aliza jelasin ya, di sini ada yang pertama ada waktu kuliah yang fleksibel teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh kuliah bisa kuliahnya fleksibel banget. Jadi kalian tuh bisa sambil usaha, sambil main sama teman-teman SMA, atau kalian bisa sambil mengembangkan diri kalian di luar sana juga bisa. Yang kedua, ada biaya yang sangat terjangkau dan kompetitif dengan perguruan tinggi lain. Lalu ketiga, ada dosen pengajar memiliki kompetensi di bidangnya. Lalu keempat, kesempatan mendapatkan beasiswa kuliah S2 teman-teman di luar negeri atau UETM. Lalu yang kelima, ada menggunakan sistem blended learning. Nih, ada yang tahu nggak sih blended learning itu apa? Nih Liza jelasin ya. Blended learning adalah sistem perkuliahan di mana kita hanya 3 kali pertemuan dalam 1 minggu, yakni 2 hari online dan 1 hari tatap muka. Gitu, Kak Jawat. Dan ada lagi tuh lokasinya ya. Lokasi kita juga sangat strategis loh. Strategis mudah dijangkau dengan kendaraan umum ya. Coba ada yang bisa jelaskan nggak nih lokasinya di mana itu? Nah, kalau lokasi kita itu ada di Kedoya. Kita dekat banget dengan gerbang tol Kebonjeruk. Ya? Nah, jadi kalau teman-teman itu kalau teman-teman pakai mobil itu langsung aja keluar tol Kebonjeruk dan nanti langsung ke arah Kedoya. Karena jaraknya itu sekitar 2 menit. Gitu teman-teman. Betul teman-teman. Nah, mungkin nih Kak Liza ada pengenalan. Pertanyaan dulu ya Kak Jawab ya? Iya, ada pertanyaan dulu nih dari Kak Oriza. Coba Kak Liza mohon dibacakan. Oke Pak Pur, saya bacakan ya Pak Pur. Pertanyaannya adalah, banyak yang bilang bidang IT itu lagi banyak dibutuhin. Benar ya, seperti Pak Purwanto bilang, peluangnya banyak, penghasilan yang didapat juga nggak sembarangan ya Kak? Iya, mungkin bisa jelasin? Pastilah. Iya, pasti untuk peluangnya memang sangat besar ya untuk saat ini, dan dari sisi penghasilan ya memang besar ya. Minimal paling tidak ya di atas UMR lah gitu ya, untuk fresh graduate ya. Tapi bisa juga nyampe, kalau yang udah berpengalaman bisa nyampe 2 digit paling tidak. Wah, banyak banget tuh. Oke, Kak Jawat nih, sebelum kita ke pengenalan sarana dan prasarana, kita sapa dulu nih teman-teman yang baru bergabung atau yang dari tadi udah bergabung nih, Kak Jawat nih. Wah, terima kasih kepada Kak Doni, Kak Muhammad Adam, Kak Heni, Kak Andri, Kak Ami Bilkis. Aduh, kayak semangat yang aku makin ramai ya Pak ya. Iya, ternyata banyak banget yang bergabung dengan kita. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan live IG kali ini. Semangat teman-teman. Oh iya Kak Liza, nih aku mau menjelaskan dong mengenai sarana dan prasarana ISTA. Yang pertama, kita memiliki ruang kelas. Ruang kelas kita full AC guys, tenang aja, nggak usah takut kegerahan.
contohnya nih, misalkan Kak Liza tuh tadinya mungkin dia kalau misalkan nggak ada AC kegerahan, tapi pas lagi di ruang kelas dia itu nggak kegerahan, ya kan Kak Liza? Betul. Jadi belajar lebih nyaman ya Kak Jawat ya, Pak Pur ya. Nyaman, Iya, nyaman banget tentunya. Kak Liza. Yang kedua, kita mempunyai musola. Musola kita ada di lantai 3. Jadi teman-teman nggak usah takut kehilangan imannya atau kegoyah imannya karena uh, seringnya adanya kelas. Karena letak musola kita itu ada di lantai 3 dan kelas kita juga dekat banget dengan musola, nggak sampai 1 menit langsung sampai musola. Jadi pada saat pembelajaran telah berakhir, kita bisa langsung ke musola dan ikut melaksanakan sholat. Tentunya sholat berjamaah, kalau misalkan sendiri juga bisa, karena musolanya bisa dilaksanakan untuk yang munfarid maupun yang berjamaah. Kurang lebih kayak gitu guys. Yang Betul ketiga, banget, kita teman-teman. ada, nah betul banget. Yang ketiga, kita ada ruang lab. Ruang lab kita ada 2 teman-teman. Bisa digunakan untuk praktek juga loh. Praktek coding, pembuatan jaringan, dan pembuatan praktek yang lainnya. Kayak gitu guys. Yang keempat, ada restroom. Nah, restroom ini ada di lantai 1 dan ada di lantai 3. Jadi teman-teman setelah selesai kelas atau sebelum kelas, kita itu bisa langsung ke restroom apabila kita menginginkannya. Kayak gitu teman-teman. Nih, yang kelima, kita ada wifi. Nih, Kak Liza mungkin punya pengalaman nggak mengenai wifi ini? Coba dong Kak Liza dijelaskan. Iya, kalaupun kita di kelas nih teman-teman, walaupun kita nggak punya paketan nih, biasanya anak-anak kuliahan ya paketannya suka habis di akhir bulan. Kita punya di masing-masing kelas tuh kita punya wifi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kehabisan kota, jangan khawatir, kita di setiap kelas sudah pasti ada wifi. Jadi buat kita nyaman banget dalam belajar teman-teman. Nah, itu teman-teman. Oh iya, untuk yang biasanya itu setelah ke kampus dan dia nggak punya kuota, terus biasanya dia mau pulang, bisa pesen Grab, Gojek, dan yang lainnya tanpa takut kehabisan kuota. Karena di beberapa spot ISTA, itu terdapat wifi. Apalagi di ruang-ruang kelasnya, banyak banget ruang kelas yang ada wifi-nya. Kita bisa pakai, mahasiswa bisa pakai. Kayak gitu guys. Jadi jangan takut kehabisan kuota ya guys ya. Kayak gitu. Yang keenam, kita ada ruang organisasi, baik itu untuk HMJ maupun UKM. Yang ketujuh, kita mempunyai perpustakaan dengan tampilan yang baru. Membicarakan mengenai perpustakaan, insya Allah perpustakaan kita nanti ada sistem informasinya. Jadi makanya kenapa sistem informasi ini sangat penting. Karena di setiap bidang biasanya itu ada sistem informasi. Kayak gitu guys. Yang kedelapan, kita ada Zoom yang disediakan oleh kampus. Jadi kalau misalkan dosen tidak mengajar ke kelas, biasanya dosen mengajar melalui Zoom. Dan yang kesembilan, ada LMS atau Learning Management System. Ini adalah e-learning yang dipakai para mahasiswa dan para dosen dalam mengadakan perkuliahan atau dalam mengikuti perkuliahan. Salah satu contohnya Pak Pur nih. Pak Pur seneng banget nih menggunakan e-learning. Coba dong Pak Pur cerita. Ya, e-learning itu sebenarnya bisa sebagai sarana untuk nanti kalau misalnya kalian kuliah itu bisa mengambil materi dari situ. Kemudian e-learning ada ya. Kemudian tugas juga biasanya kalau saya tuh tugas disantumkan di tiap pertemuan, biasanya ada tugas di e-learningnya. Kalian bisa langsung mengerjakan di situ. Nah, kemudian selain itu juga nanti ada beberapa diskusi, ada forum diskusinya. Absen juga bisa lewat itu e-learning itu. Nah, yang terpenting lagi, e-learning itu tidak bisa kita buka sewaktu-waktu gitu. Wah, misalnya mau tidur deh, saya mau buka lah e-learningnya lah, ya, sambil ngecek tugas dan sebagainya. Gitu. Kalau siangnya nggak sempet, gitu kan. Jadi lebih fleksibel menggunakan e-learning. Nah, itu mungkin ya beberapa alasan ya barangkali ya yang mengapa Mbak Lisa dan Mas Jawat kuliah di program studi informasi ya. Betul banget tuh Pak. Oke, kita lanjut Pak Jawat ya. Sebelum pengenalan aktivitas kemahasiswaan nih, mungkin teman-teman di sini udah pada kepo kali ya tentang aktivitas kemahasiswaan. Kita sapa lagi nih Kak Jawat nih, makin siang kayak makin ramai banget nih. Makin ramai banget. Ada Kak Algifari. Selamat bergabung. Ada Kak Rere, tuh ada Nul Kolbi,
Kak Nani, wah banyak banget nih Kak yang join. Ada Kak, Aduh, ada yang bilang siapa tuh Kak nih? Jawat kayak auto nggak pernah beli kota Iya, begitu Kak. Hehe. wah bener banget. Teman-teman ini bener banget ini. Aduh ya Allah. Yuk Beli Kaliza kota kita tiap lanjutin WA aja. pajak kali ya Kak Jawat. Oh Iya. iya, kita kan punya organisasi nih. Organisasi untuk program studi sains informasi itu apa sih Kak Jawat? Nah, mengenai organisasi himpunan mahasiswa jurusan itu ada nih teman-teman. Kita ada yang namanya HIMSI. HIMSI itu menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin menyalurkan ide-ide kreatif dan inovatifnya untuk meningkatkan minat dan bakat juga serta soft skill mahasiswa tersebut. Jadi, teman-teman yang ikut organisasi akan berpengalaman, teman-teman. Kayak gitu, Kaliza kurang lebih. Oh iya, bener banget tuh. Jadi kita tuh ngikut organisasi itu untuk pengalaman kita ya Kak Jawat ya di dunia kerja nanti Iya, ya. Jadi iya betul banget. untuk menambah wawasan Ah, juga teman-teman. Emang iya berapa bener orang banget teman-teman. sih Kak Jawat yang ikut HIMSI? Terus kegiatannya itu apa aja sih? Wah, kalau misalkan yang ikut HIMSI, ini semua mahasiswa itu menjadi bagian dari HIMSI, tetapi hanya saja tidak semua menjadi pengurus. Kalau pengurusnya sendiri itu ada 15 orang. Dan belum lama ini telah terjadi pergantian kepengurusan HIMSI. Untuk kegiatannya ada cukup banyak. Yang pertama ada LK atau latihan kepemimpinan. Biasanya latihan kepemimpinan ini diadakan setiap tahunnya. Jadi para mahasiswa sistem informasi yang baru akan melaksanakan latihan kepemimpinan HIMSI. Latihan kepemimpinan ini diadakan agar meningkatkan rasa atau jiwa kepemimpinan mahasiswa terhadap dirinya, terhadap organisasinya, terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, dan terhadap pekerjaannya nanti. Kayak gitu Kaliza. Oh iya, Yang banyak banget yang ya kedua, kegiatannya ya. Ada lagi kegiatannya Kak Jawat, apalagi boleh sebutkan? seminar atau webinar. Nah, selama COVID sampai dengan sekarang, kita masih mengadakan seminar atau webinar dan dilaksanakannya secara online menggunakan Zoom. Insya Allah dalam waktu beberapa hari lagi, HIMSI akan mengadakan webinar yang berjudul Pentingnya Peran Literasi Digital dalam Kreativitas Mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung, ayo langsung aja join ke kampus kami dan join ke HIMSI. Kayak gitu guys. Yang ketiga, kita ada kunjungan industri. HIMSI juga cukup sering mengadakan kunjungan industri, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Salah satu contohnya pada saat kita berkunjung ke PT KAI. Di sana kita diberikan penjabaran atau penjelasan mengenai sistem apa saja Bandung yang ya, ada di waktu itu sini. ya, Bandung ya. Oh iya, Iya, sama iya Pak benar. Pur juga ya waktu itu ya, kunjungan industri ke KJI ya Pak Pur ya. Iya, betul banget tuh teman-teman. Kita beramai-ramai ke sana, kita belajar mengenai sistem yang ada di sana dan sistem informasi yang ada di sana, serta sistem informasi keamanannya juga tentunya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kunjungan industrinya itu online gimana? Tenang aja, kita ada Zoom-nya dan kita biasanya bekerja sama dengan pabrik atau kantor yang kita kunjungi dan mereka akan menyediakan virtual tour. Jadi mereka menyediakan website yang seolah-olah ketika kita masuk ke dalam website tersebut, kita seolah-olah itu berada di gedung atau di kantor pabrik atau kantor tersebut dan kita bisa menjelajahi, kita bisa tahu proses bisnis yang ada di sana, kita bisa ke ruang-ruangannya, kita bisa ke produksinya, baik bahkan kita bisa ke ruang Sistem produksinya informasi, tapi secara virtual. Iya, betul banget tuh teman-teman. Kita tuh, walaupun virtual tapi berasa tetap kunjungan offline ya Kak Jawat ya. Iya, betul banget karena kan kita ada virtual tournya. Kayak gitu teman-teman. Yang keempat, ada pemilihan ketua baru atau pemilu HIMSI. Pemilu ini dapat dilaksanakan secara offline maupun online. Kalau misalkan secara online, panitia akan menyediakan link Google Form untuk mahasiswa memilih calon ketua dan wakil ketuanya. Oh iya Kak Liza, tolong dipromosiin dong HIMSI ini.
Sebelum kita promosin, kita sapa lagi nih Kak Jawat nih teman-teman yang baru saja bergabung. Halo semuanya yang Wah, sudah bergabung, yang halo baru saja semua. bergabung. Kita sebut kali Ada namanya Kak Jawat ya. ya, ada Kak PW, Kak Jawat ada Kak Deni. pertanyaan yang tenggelam nih. Mungkin bisa saya jawab. Mana ya? Saya ingin pertanyaannya ya. Maaf Kak, Iya, nanya boleh Kak Liza. wajib berhijab kah untuk cewek? Pak Pur atau Kak Jawat bisa bantu jawab. Coba aku Silakan mau jawab. jawab dong. Iya, enggak teman-teman. Bahkan di ISTA ada yang beragama non-muslim, jadi nggak harus pakai kerudung atau pakai hijab. Teman-teman yang non-muslim juga bisa bergabung di kampus kami tentunya. Jadi nggak perlu tidak diwajibkan memakai kerudung atau memakai jilbab. Agama atau teman-teman yang non-muslim juga bisa bergabung di kampus kami, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang Liza promosiin ya, Himsi ya. Oke, yang mau tahu kegiatan boleh. kita apa aja nih, sok atuh di kepoin Instagram kita @himsi.istajakarta. Himsi akan selalu update mengenai kegiatan dan aktivitasnya di Instagram Himsi. Jadi untuk teman-teman, silakan follow yang bagi ingin mendalami program studi informasi ini. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-share ya Instagram Himsi-nya. Oh iya, tadi banyak sekali ya yang kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan khususnya mengenai IMSI ya. Ini merupakan sebagai sarana sebenarnya ya, sebagai sarana untuk berkumpul, bernyali silaturahmi ya nantinya ya. Yang lebih penting lagi nanti bisa bisa diskusi terkait dengan tugas-tugas kuliah. Jadi akan lebih terbantu ya. IMSI. Betul banget Pak Pur, kayak gitu. Teman-teman jadi nggak usah takut kalau misalkan mendapatkan tugas yang agak sulit karena kita bisa kumpul, kita bisa menanyakan kepada teman jawatnya atau kakak tingkatnya nanti dan insya Allah kami akan membantu dalam pengerjaan tugas tersebut. Tapi tidak untuk mencontek. Kita itu belajar bareng sistemnya teman-teman. Kayak gitu. Keren banget Himsi ini. Keren banget ya Pak Pur ya Kak Jawat ya. Iya keren banget. Oh ya, Kak Liza, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang sudah join. Halo yang semua, baru bergabung nih. Kak Mujir, Kak Yudis Sira, Kak Ramal, Kak Latifa, Kak Witness, Aditya, Kak Dilros, dan teman-teman yang semuanya yang baru saja bergabung. Ada Kak Dewi Rahma, hai Kak. Halo semuanya. Hai semuanya, selamat bergabung ya dan selamat menyaksikan live IG ISTA kali ini. Oh iya Kak Liza, mau tanya dong. Emangnya kalau kita kuliah di program di ISTA dan mengambil jurusan program studi sistem informasi, biayanya berapa sih? Oke, aku jelasin ya teman-teman ya. Jadi kita tuh ada dua kategori mahasiswa. Yang pertama ada kelas reguler dan yang kedua adalah kelas malam. Jadi untuk harga kuliah kelas siang atau reguler ada di 700-an aja per bulan dan untuk harga kelas malam ada di 600-an aja per bulan. Nih Liza ulangin lagi nih. Jadi untuk harga kuliah kelas siang atau reguler ada di 700-an aja per bulan dan untuk harga kelas malam ada di 600-an aja per bulan. Jadi untuk para karyawan nih yang ingin kuliah sangat murah banget nih sebenarnya. Karena kita ada sistem cicilan loh untuk uang gedung dan SPP. Mudah banget kan kuliah di ISTA, apalagi kalau kuliah kelas malam nih. Jadi kalian bisa sambil kerja sambil kuliah ya Kak Jawat ya. Iya betul banget, banyak teman-teman kita juga yang seperti itu Kak. Jadi nggak ada yang lebih murah guys di ISTA. ISTA udah paling murah, tapi nggak murahan nih ya kan Pak Pur ya. Kita nggak murahan. Ya. Walaupun murah. Betul banget Kak Liza. Iya betul banget. Dengan biaya yang kompetitif, kita bisa kuliah, apalagi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dapat menunjang kita untuk menjadi sarjana. Buruan join dan bergabung bersama kita menjadi mahasiswa ISTA. Wah, murah banget ternyata kuliah di ISTA. ISTA juga menjaga kualitas banget ya. Dengan minim pengeluaran bisa menjadi sarjana, apalagi yang kelas malam nih. Super duper murah. Murah itu nggak murahan ya teman-teman ya. Mantap deh pokoknya. Iya, nggak ada yang lebih murah selain di ISTA. Yuk, jangan ragu untuk join di kampus kami. Kak Liza, ayo kita sapa dulu nih teman-teman yang baru bergabung. Ada Kak Witness Aditya, ada Kak Alex, ada Kak Lila, ada Kak Latifa, ada Kak Lan. Terima kasih banyak semuanya yang telah bergabung. Teman ya, iya. makin semangat nih Kak Jawat nih Kak Pak Pur nih.
Ya, dan Selamat selamat teman-teman. kita live IG kita kali ini. Mungkin teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar, nanti kita akan jawab ya teman-teman ya. Yuk. Oh iya, Kak Liza mau nanya dong. Kalau misalkan kita mau daftar menjadi mahasiswa baru di ISTA, kayak gimana ya caranya? Ih, gampang banget gak sih teman-teman nih ya? Aku kasih tahu nih caranya. Dengan cara DM Instagram Ista Jakarta yang sedang live sekarang ini atau menghubungi marketing via WA melalui nomor 0818 884 782. Iza ulangin lagi ya, 0818 884 782. Serta pendaftaran juga bisa melalui Linktree garis miring Ista JKT. Jadi buruan join menjadi mahasiswa ISTA karena banyak banget keuntungannya kalau kita kuliah di ISTA. Yang pertama ada waktu kuliah fleksibel, jadi kalian bisa main, kalian bisa usaha, atau kalian bisa menambah wawasan juga di luar, itu bisa banget karena waktu kuliah kita fleksibel. Lalu yang kedua ada biaya yang sangat terjangkau dan kompetitif dengan perguruan tinggi lain. Lalu yang ketiga ada dosen pengajar memiliki kompetensi di bidangnya. Yang keempat, kesempatan mendapatkan beasiswa kuliah S2 di luar negeri atau UETM. Yang keempat ada menggunakan sistem blended learning yang sudah Liza jelaskan di awal. Dan banyak lagi keuntungan lainnya deh. Pokoknya teman-teman silakan gabung bersama kita ya Kak Jawat ya. Iya benar banget, benar-benar untung banget kalau kita kuliah di ISTA. Oh iya, tadi ada pertanyaan nih dari Kak Latifah. Kak, kalau D3 ke S1 Farmasi gimana? Coba Kak Pur, Mungkin Pak bisa bertanya lewat DM Instagram Ista Jakarta ya lebih lanjutnya ya, atau ke WA yang tadi Liza udah sebutin. kalau untuk program studi yang lain, teman-teman kita juga banyak ya yang meneruskan seperti itu, kayak gitu kurang lebih. Ayo Kak Liza dipromosiin dong untuk live IG Ista yang lainnya. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya untuk tetap menyaksikan live streaming Instagram Ista ke depannya, karena kita akan selalu update untuk melakukan open house live streaming Instagram. Dan kami akan memberikan edukasi mengenai seputar program studi dan program marketing Ista. Bener banget tuh apa yang dikatakan Kak Liza. Jadi pantengin terus live IG Ista ke depannya, dan jangan lupa untuk join. Oh iya teman-teman, kayaknya udah lama banget nih kita. Iya, udah iya. kayaknya kita live streaming udah lama ya, udah cukup ya kayaknya ya. Udah lumayan lama Kita kita. berasa ya Kak ya. Iya, Lama bener. tapi kita berasa ya Pak Pur ya. Atau pamit kita. Kita ngobrolin teman-teman semua nih. Wah, Iya. iya benar. Wah, kayaknya kita mau pamit nih. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Liza, terima kasih. Selamat ketemu Terima lagi ya. kasih. Ya, dadah semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Jawat. Terima kasih. Terima kasih Kak Liza, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nisa, Mas Jawat. Ya, terima kasih semua. Oke, tapi setelah penutupan ini ada yang bertanya nih Kak Jawab nih. Mungkin aku jawab kali ya. Wah. Ya, Kak, boleh kalau Kak. bisa itu ada acara penerimaan mahasiswa baru nggak sih Kak? Atau semacam ospek gitu? Kita nggak ada ospek ya Kak Jawat ya. Kita kayak kenalan Iya, santai. iya. Benar. Iya, kita nanti Tidak ada diperkenalkan ospek. setiap Ya, kita prodi. Iya, kita nanti diperkenalkan setiap prodi yang ada di sana dan juga UKM serta HMJ yang ada di ISTA. Jadi teman-teman nggak usah takut tidak mengetahui informasi mengenai apa saja yang ada di ISTA. Kayak gitu, Betul teman-teman. lah teman-teman. Nih ada lagi yang tanya nih Kak Jawat nih. Mulai kuliahnya kapan Kak? Oke, mungkin untuk penerimaan mahasiswa baru kita mulai kuliahnya pas kita semester 7 ya Wat ya. Iya, bener banget. Kayak Sekitar gitu ya. September. Oh iya. Wah, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan nih. Kak Liza, aku duluan ya. Oke, terima Ya. kasih Kak Jawat. Dadah, terima kasih Kak Liza juga. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.